wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya Abdullah Yazid Lutfi mendapat bagian tugas untuk menyampaikan materi tentang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, kita mengetahui bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, jika dihitung la tuhsuha, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua mesti kita tidak akan bisa menghitungnya. Taruhkanlah kita berusaha mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan berupa nikmat oksigen. Sekarang semisal usia kita yang 30-an atau 40-an tahun, mulai dari kita lahir sampai detik ini, perkiraan mendapatkan oksigen, menghabiskan oksigen berapa tabung? Jika dikalikan harga tabung gas oksigen plus pengisinya 1.500 kali saat ini juga, maka tentunya miliaran yang Allah berikan nikmat oksigen kepada kita semua. Untuk itu wahai sahabatku, jikalau kita menghitung nikmat Allah itu hanya oksigen, belum nikmat yang lain, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, tentunya nikmat yang Allah berikan sangatlah besar bagi kita semua. Suatu ketika semisal jika kita mendapati sebuah atau seorang bos, yang mana bos itu tersebut loyal kepada kita semua, kita diberi fasilitas kendaraan mewah, mobil mewah, mobil seharga 3 miliar, katakanlah apartemen seharga puluhan miliar, beserta fasilitas-fasilitas yang ada. Suatu saat kita dipanggil bos tersebut jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, kita tentunya tidak berani liar, beserta fasilitas-fasilitas yang ada. Suatu saat kita dipanggil bos tersebut jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, kita tentunya tidak berani untuk menolaknya. Ketika kita di calling, tentu kita segera melaksanakan panggilan tersebut. Itu nikmat yang bos berikan, fasilitas yang bos berikan kepada kita semua. Kita tentunya tidak akan bisa menolak dengan dalih sungkan, karena fasilitas yang bos berikan kepada kita semua sebegitu mewahnya. Mobil 5 miliar, apartemen puluhan miliar, beserta fasilitas-fasilitas yang ada. Namun ketahuilah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu tak terhitung jumlahnya. Untuk itu wahai sahabatku, marilah di kesempatan yang bulan penuh hikmah ini, bulan yang penuh maghfirah ini, seyogyanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridhonya, semata-mata karena ridha Allah. Apalagi di bulan yang penuh dengan barokah ini. Ada suatu kisah, suatu saat ada seorang majusi. Majusi, kita ketahui bersama bahwa majusi adalah seorang penyembah api. Seorang majusi tersebut, ada anak dari majusi tersebut sedang makan di tengah pintu depan rumah. Sementara suasana di lingkungan tersebut orang-orang muslim sedang berpuasa. Apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tua majusi tersebut melarang anaknya, menasihati anaknya agar menghormati bulan Ramadan, agar menghormati muslim yang lain yang sedang melakukan puasa Ramadan. Sahdan, ada sahabat yang bermimpi bahwa orang tua majusi tersebut tadi dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan, "Wahai lo, kamu kan majusi, kenapa engkau mendapatkan makom yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menjawab, "Ya, karena aku menghormati bulan Ramadan dan karena aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Wahai saudaraku yang seiman setakwa,
sudah sepantasnya usia kita semakin hari semakin tambah untuk tambah tua, tambah lemas. Apalagi mungkin dari kita sudah berkurang tenaganya, sudah berkurang kapasitas berpikirnya, berkurang kemampuan vitalitasnya. Itu menunjuk sudah berkurang kapasitas berpikirnya, berkurang kemampuan vitalitasnya. Itu menunjukkan bahwa kita sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih ada kesempatan, apalagi usia kita yang semakin renta, apalagi usia kita yang saat ini masih dalam suasana Ramadan, suasana bulan yang penuh maghfirah, suasana yang penuh barokah, kita gunakan manfaat yang sebesar-besarnya ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, jikalau kesalahanmu, jika terhitung mulai dari awal kau melakukan kesalahan sampai akhir kau melakukan kesalahan sebesar atau sebanyak bumi langit berserta isinya, dan kamu akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Itulah sebagian dari fadilah atau manfaat bulan Ramadan bagi kita umat Islam. Sekali lagi, wahai saudaraku, ingatlah, usia kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita hidup di dunia tentu ada waktunya, ada temponya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Gunakan kesempatan yang sesingkat ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat melaksanakan semua kegiatan atau perintah-perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Karena hakikat dari ketakwaan itu tersebut adalah, hakikat dari puasa itu adalah membentuk jiwa yang bertakwa, dan bertakwa itu adalah menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ramadan kali ini kita mulai dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di Ramadan yang akan datang kita akan dapat berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang dengan penuh ampunan, dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian 7 menit dari saya, divisi Ruqyah Jawa Tengah, Abdullah Yazid Lutfi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.